warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada beberapa yang membuat tulisan-tulisan yang di lini masa Facebook, Instagram, yang kemudian bicara tentang stereotyping atau anggapan-anggapan. Jadi kemarin kan aku lihat ada berita ya dari Kementerian Dalam Negeri ya, meminta agar para masyarakat Indonesia dibiasakan untuk mengkonsumsi selain daripada beras, jadi untuk makan ubi dan singkong. Terus ada netizen yang bilang para pejabat aja yang makan ubi dan singkong agar jatah beras untuk rakyat itu jadi lebih banyak. Nah ini sebenarnya ini tuh bicara sudah kepalang jadi stereotip atau anggapan ya, bahwa orang kaya makannya beras ya, nasi, orang miskin makannya ubi singkong. Nah ini udah jadi stereotip, udah jadi anggapan. Sama seperti orang kaya makanannya itu daging, telur itu berarti menengah ke bawah gitu. Sedangkan kalau yang tahu tempe itu makanan orang tidak mampu, nah atau miskin gitu. Nah saya kemarin ikut trainingnya Kak Dodi sama Kak Septi di Jogja ya, di Ashram Edupark. Beliau itu cerita tema besarnya Edupark. Tema besarnya itu Game Master. Edupark. Game Master. Nah, di Game Master ini beliau bercerita tentang bagaimana kita mengenali sebuah permainan. Ya sama, hidup ini kan permainan loh. Dan anggapan-anggapan atau persepsi dan sesuatu yang kita pahami dari gambaran atau fotografik ya, kalau fotografik memori berarti kan sesuatu yang ada dalam otak kita atau sesuatu yang ada dalam gambaran kita yang ada di depan kita, baik itu media sosial maupun yang tidak sosial, artinya online maupun offline gitu. Nah itu kan namanya perceiving, jadi bagaimana cara kita memahami sesuatu. Nah dari situ saya memahami ada satu kata atau benang merah khusus dari Kak Dodi dan Kak Seti tentang bagaimana kita itu tidak bisa lepas dari anggapan orang lain atau dari anggapan masyarakat. Jadi Kak Dodi itu cerita ada seniornya bilang, "Dot, tahu nggak ini jam apa ini?" Yang kan bilang, "Wah, Rolex model baru ya." Itu stereotip. Trainer yang sukses itu jamnya Rolex. Terus untuk keluar dari hal ini, Kak Dodi itu tidak pakai jam Rolex. Kalau Kak Dodi pakai atau beli jam Rolex, dia akan hedonic treadmill, akan masuk pada kompetisi-kompetisi cara mereka. Dia bikin sesuatu yang priceless, sesuatu yang tak bisa dinilai dengan uang. Nah, misalnya apa itu? Dia bikin baju atau pakai baju di mana baju ini dibuat oleh ibunya, oleh saudaranya, atau dibuat oleh anaknya, atau sesuatu yang memang tidak bisa dinilai dengan uang karena nggak ada di tempat lain. Nah itu sesuatu yang menarik, itu sesuatu yang hal-hal yang priceless seperti ini itu bisa menghindarkan kita dari stereotip. Termasuk tadi kalau soal makanan, berarti kita mengambil makanan-makanan yang tidak sama seperti makanan pada umumnya. Kalau orang kaya makannya daging, orang miskin makannya tahu tempe. Nah, saya, istri, keluarga kami bukan makan daging, bukan makan tahu tempe, makannya falafel sebagai lauknya, lauk utama harian. Terus kacang cipti. Terus tahu tempe iya, daging iya, ikan iya, tapi kami berbeda dari yang lain. Sama halnya dengan makanan tadi, karbohidrat. Nah, kami memvariasikan karbonya bukan nasi saja, tapi nasinya kami variasikan. Ada nasi merah, ada nasi coklat ya, beras merah, beras coklat kami campur, multigrain, ada pakai ketan, pakai umbi-umbian, ada singkong, ubi. Kan udah biasa singkong ubi, tapi ini kami buat dengan cara yang lain, di slice, terus kemudian ya dipotong kecil-kecil atau dibuat dengan variasi tertentu, kemudian dirawu, kemudian pakai ubi yang lain seperti gembili, tales. Nah itu kan nggak masuk di stereotip orang pada umumnya.
Nah, caranya begitu. Termasuk bihun, kue tiaw dan sebagainya itu kan nggak masuk pada stereotip. Nah, jadi ini cara terbaik kita untuk memisahkan kita dari dunia offline maupun online yang kejam, yang penuh dengan stereotip itu adalah dengan membuat hal-hal yang baru. Termasuk priceless, termasuk hal-hal yang yang tidak masuk pada, yang tidak relevan dengan kompetisi mereka. Seperti tadi Pak Dodi. Kak Dodi itu tidak beli jam Rolex. Kalau beli jam Rolex dia akan masuk pada berlomba-lomba untuk semakin kaya, membuktikan diri dan seterusnya. Tapi ketika dia ngambil sesuatu yang berbeda, itu priceless, tak bisa dinilai dengan uang. Growing food misalnya, kayak yang kami lakukan sekarang itu kan growing food. Kami menanam growing food. Nah, ini kayak isi saya ini lagi diet tabir surya. Diet tabir surya sambil panen bayam. Nah, ini juga bagian dari menghilangkan stereotip. Di sana kami ada trichantera, ada yang kami sayur itu ada indigo vera. Itu mau beli di mana sayur indigo vera? Nggak ada kan? Biasanya kalau sayurnya orang kaya itu brokoli, kalau sayur orang miskin itu kangkung. Kami nggak, beda. Kami nggak pakai brokoli, kami nggak pakai kangkung, pakainya indigo vera. Itu contoh ya. Di YouTube sudah saya sampaikan beberapa, di YouTube kami, di channel kami ada beberapa menu-menu makanan kami. Nah, ini cara terbaik untuk menghindarkan diri atau melepaskan diri dari stereotip itu seperti itu, anggapan-anggapan. Dengan demikian kita itu seperti kata Jordan B. Peterson ya, kita akan membandingkan diri kita itu dengan diri kita sebelumnya, bukan dengan orang lain, sehingga kita akan lebih bahagia. Itu cara terbaik teman-teman untuk menghilangkan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dari stereotip yang ada. Nah, ini saya sarikan dari buku yang kami baca yang sangat mengena buat saya, itu Blink, Kemampuan Berpikir Tanpa Berpikir, dari Malcolm Gladwell. Begitu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.